Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua. Kedua kalinya tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan perantara agama Islam yang hak, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Rahmawati dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sini saya akan membahas materi tentang sufi. Apa sih itu sufi? Sufi adalah penyebutan untuk orang-orang yang mendalami sufisme atau tasawuf. Secara umum istilah sufi berasal dari kata syuf yang artinya kain wol, merujuk kepada jubah atau khir'ah yang biasa dikenakan para sufi pada masa awal. Namun tidak semua sufi itu mengenakan jubah, sehingga ada juga yang berpendapat bahwa kata ini berasal dari kata syaf, yakni barisan di dalam sholat. Pendapat lain juga mengatakan ini berasal dari kata syafa yang berarti kemurnian. Hal ini menaruh penekanan pada sufisme kemurnian hati dan jiwa. Sufi bukanlah bagian dari agama Islam ataupun aliran tertentu. Sebagaimana ilmu tentang syariat dinamakan ilmu fikih, maka ilmu tentang kerohanian dinamakan tasawuf, dan orang yang menjalankan tasawuf sering disebut sebagai orang sufi atau sufisme. Imam Al-Qushairi berpendapat bahwa sufi adalah lahab atau julukan. Dia mengatakan sebutan ini sufi diberikan kepada kelompok yang mengamalkan ajaran tasawuf, sedangkan kelompok sufi disebut sebagai sufiyah. Orang yang sedang belajar tasawuf disebut sebagai mutasawif, dan kelompok yang sedang belajar tasawuf disebut sebagai mutasawifah. Perilaku sufi merupakan representasi kebebasan spiritual yang melahirkan ketenangan, penyucian, dan kebahagiaan yang luar biasa bersama Tuhan. Adapun langkah-langkah dalam berperilaku sufi ada 5, diantaranya yaitu taubat, zuhud, sabar, tawakal, dan cinta terhadap Allah. Tahapan-tahapan munculnya tasawuf dan sufi, yang pertama yaitu menurut para peneliti sejarah, benih-benih ajaran sufi atau sufi mulai muncul pada zaman tabi'in tanpa nama dan istilah-istilah khusus. Dilakukan oleh sebagian ahli ibadah yang pernah berjumpa dengan sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu mereka dikenal sebagai musa atau ahli ibadah, zuhad atau orang-orang zuhud, orang-orang yang gampang menangis, orang-orang alim, ahli taubat, dan sebutan lain yang senada. Intinya, orang yang dikenal bersifat ahli ibadah, ahli zuhud, dan memutuskan diri dari urusan duniawi, khususnya ahli ibadah di Irak, Kufah, dan Basrah. Sebab terlihat pada orang-orang tersebut tanda-tanda sikap berlebihan dalam mengekang diri dan dalam menambah-nambahkan apa yang tidak ada pada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahapan yang kedua yaitu tersebarnya sebutan tasawuf dan sufi. Terdapat perbedaan pendapat tentang kapan dan siapa yang pertama-tama mencetuskan nama sufi atau menamakan diri sebagai sufi.
Ada yang mengatakan bahwa orang yang pertama kali dikenal sebagai Sufi adalah Abu Hashim Al-Kufi, wafat di Syam setelah pindah dari Kufa pada tahun 150 atau 160 Hijriah. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.